Di sini kita masuk di pelajaran ketiga. Di pelajaran ketiga, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada halaman pada halaman 15 nanti dibuka ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ke-15. Oke. Di sini iman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam rukun iman. Ingat anak-anak peserta didikku yang saya cintai, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada para rasul. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir. Bapak ulangi, rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul dan nabi, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua adalah iman kepada takdir. Nah, di sini kita pelajaran ketiga di pada halaman ke-15 adalah pelajaran tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus wajib mengimani bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Sesuai dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita hanya patut menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus yakin Allah itu ada. Oke, tandanya Allah itu ada ya kita lihat pada dirinya kita sendiri. Kita berada di muka bumi bukan ya ada begitu saja. Itu kan ada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat juga kalau di luar dari konteks tubuhnya kita lihat ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada langit. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanda bahwa Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta untuk manusia. Nah, coba kalian amati gambar di halaman 15 itu. Ada seorang petani yang sedang menggarap sawahnya. Nah, di situ pemandangannya adalah bukti bahwa Allah itu ada. Ada pohon, ada gunung, ada langit, ada awan, ada sawah, ada kerbau, ada petani. Itu semua bukti bahwa Allah itu ada. Dan semua yang Allah yang diciptakan adalah hasil ciptaan Allah. Oke, sekarang kita lanjut buka halaman ke-16. Nah, situ sikapku kita harus percaya. Ada sikapku kita harus percaya dan yakin Allah itu ada. Tanamkan dalam hati. Yakin di dalam hati bahwa Allah itu ada. Yakin dalam hati bahwa Allah itu ada. Jadi kalau kita meminta sesuatu, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan tata cara yang masalahkan sholat kita berdoa, ya Allah aku jadi pintar, doa Allah akan kabulkan, tapi dengan tata cara tetap rajin belajar supaya pintar. Oke, di sini ada lagu. Iya, halaman 16 ada lagu. Di situ judulnya Agamaku Islam. Nah, nadanya topi saya bunda. Oke, di sini walaupun suaranya Bapak tidak bagus-bagus amat, tapi mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya.
Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Oke, di sini nanti untuk tugas pertamanya adalah tolong nanti anak-anakku peserta didikku yang kelas 1, tolong nanti dinyanyikan dan dibuatkan videonya ya tentang lagu ini, Agamaku Islam. Tolong nanti satu peserta didikku tolong dibuatkan videonya menyanyikan lagu Agamaku Islam ini yang di halaman 16 untuk tugas pertamanya. Ingat, tugas pertamanya adalah menyanyikan lagu Agamaku Islam. Nyanyikan, dibuatkan videonya. Setelah dibuatkan videonya tolong kirim ke WA pribadinya Bapak. Oke, selanjutnya ada tugas yang kedua lagi yang di bawahnya ada kolom-kolom, itu tolong dikerjakan ya, dibikin juga kolomnya nanti. Tapi kalau tidak mau repot ya difotokopi saja ini baru dijawab supaya anak tidak susah. Difotokopi lalu dijawab. Nah, habis itu nanti dijawab kena terlalu banyak nanti masuk di WA-nya Bapak lagi nanti. Jadi nanti minta tolong untuk orang tua siswa nanti tolong difotokopi nanti ya. Tugasnya yang ininya difotokopi supaya nanti anaknya tinggal jawab di sini saja nanti. Ketika kertas fotokopiannya nanti baru habis selesai dikerjakan di fotokopiannya tolong dibawa ke sekolah Bu ya. Tolong saya minta tolong dibawa ke sekolah tugasnya nanti. Dikerjakan di fotokopi tugasnya yang ini. Yang 1 dan 2 ini difotokopi supaya nanti anaknya ketika tinggal kerjakan di kertas fotokopiannya. Fotokopiannya setelah itu kalau selesai dikerjakan bawa ke sekolah, ketemui dengan saya nanti di sekolah. Mengerjakan tugasnya yang tugas kedua dan tugas ketiganya. Tugas pertamanya kan buatkan videonya. Nah, videonya nanti ini kirim ke web pribadi saya saja. Dan tapi tugas yang kedua dengan tugas ketiganya di bawahnya itu tolong difotokopi baru dikerjakan di kertas fotokopiannya itu. Kalau sudah selesai dikerjakan tolong dibawa ke sekolah ketemu dengan saya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di halaman ke-17. Nah, Allah itu Esa. Nah, Allah itu Esa maksudnya Allah itu ada, satu, tunggal, tiada selain Dia. Allah itu Esa ya. Di sini perhatikan, coba lihat dalam anggota tubuh kita. Oke, coba anak-anakku sekalian coba perhatikan dalam tubuh kita ini. Wal subhanallah. Sangat sempurna Allah menciptakan kita sebagai manusia. Kita lebih kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, makhluk sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang paling kompleks, manusia yang paling lengkap daripada semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Padahal kalau bisa dibilang makhluk yang paling mulia sebenarnya adalah malaikat. Tapi kenapa Allah berfirman bahwa sebaik-baik makhluk yang diciptakan adalah manusia? Nah, di sini sedikit aku jelaskan. Malaikat itu hanya memiliki sifat ketaatan. Ini sifat ketaatan. Tidak memiliki namanya hawa nafsu. Nah, terbalik dengan jin iblis. Iblis dan jin iblis itu tidak ada memiliki sifat ketaatan. Tidak memiliki sifat ketaatan. Iblis tidak memiliki sifat ketaatan, tetapi iblis memiliki hawa nafsu yang sangat besar. Nah, manusia di antara kedua-duanya, antara malaikat dan iblis, manusia itu kompleks. Kedua-duanya mempunyai namanya ada sifat ketaatan yang manusia ada, dan kedua manusia memiliki sifat hawa nafsunya ada. Nah, makanya manusia dibilang manusia paling sempurna. Nah, di sini kita harus perhatikan semua anggota tubuh kita. Nah, ingat sekali semua anggota tubuh kita ini adalah diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala.
seperti kepala, rambut, mata, hidung, mulut, pipi, telinga, tangan, dan kaki. Itu semua ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan apa fungsi dari rambut, mata, hidung, mulut, telinga, pipi, tangan, dan kaki. Oke, di sini saya mau jelaskan ya. Fungsinya rambut adalah sebagai hiasan kepala. Fungsinya rambut dan hiasan sebagai hiasan kepala. Nah, mata fungsinya adalah untuk melihat. Sekali lagi, mata fungsinya untuk melihat. Hidung fungsinya untuk menghirup udara agar kita bisa bernafas. Mulut untuk kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita, itu fungsi untuk mulut. Nah, fungsi untuk telinga adalah untuk mendengar. Fungsi telinga untuk mendengar. Tangan gunanya untuk memegang, bukan untuk memukul, untuk berkelahi. Itu salah. Tangan gunanya untuk menulis, untuk hal-hal yang kebaikan. Nah, juga kaki bukan untuk menendang. Nah, tapi kaki gunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik supaya dapat pahala. Nah, jadi itu ya. Coba peserta diriku sekalian bayangkan, banyak di luar sana orang yang ketika dilahirkan, iya ada bola matanya, tapi penglihatannya Allah cabut. Ada juga orang yang dilahirkan dia punya daun telinga, ada, tetapi dia tidak bisa mendengar. Ada orang yang Allah lahirkan, ketika lahirkan dia punya mulutnya suminya, susah untuk berbicara, susah untuk mengunyah makanan. Jadi untuk peserta diriku yang Bapak cintai, jadi apa yang ada dalam tubuh kalian tolong disyukuri, karena itu adalah betul-betul ciptaan yang terbaik Allah ciptakan dalam tubuhnya kalian. Kalian harus syukuri. Punya rambut keriting mah, kenapa rambutku keriting mah? Syukuri, karena itu adalah hal yang terindah dalam tubuhmu. Kan ada orang yang lahirkan susah tumbuh rambut, syukuri punya rambut keriting. Ini juga orang yang punya rambut lurus, ingin rambut keriting, syukuri, alhamdulillah punya rambut yang lurus. Harus syukuri semuanya. Nah, jadi nanti itu ya anak-anakku, nanti sekalian tugas yang ke 1, 2, 3, 4. Tugas yang keempatnya juga nanti tolong dikumpulkan juga nanti. Tugas keempatnya adalah tolong tulis anggota tubuh yang di tubuh beserta fungsinya. Tolong ditulis anggota tubuh beserta fungsinya, seperti tadi bilang, mata apa fungsinya, hidung apa fungsinya, mulut apa fungsinya, gigi menggali apa fungsinya, nanti telinga apa fungsinya, tangan apa fungsinya, kaki apa fungsinya. Nah, itu nanti ya, tolong nanti dicatat semua, baru ditulis fungsi-fungsinya masing-masing. Mata, hidung, mulut, telinga, apa semua fungsinya nanti ditulis. Nah, setelah itu nanti store ke sekolah, tidak dikirim ke web pribadi, tapi dibawa ke sekolah. Tugasnya nanti beserta dengan yang tadi, yang ini 1, 2. Nah, dan tugas ketiganya ini untuk yang di store. Nah, tugas ketiganya yang ini untuk menyebutkan nama-nama anggota tubuh yang berada dalam tubuh kita dan beserta fungsi-fungsinya. Tidak usah banyak, intinya ada, dikerjakan. Kalau tidak minta banyak ya, maka cuma 5 boleh. Nah, tapi jangan kurang dari 5, minimal 5 anggota tubuh yang ditulis beserta fungsinya. Oke ya, itu tugas selanjutnya. Dan kita masuk untuk tugas selanjutnya adalah di halaman 19. Tugas selanjutnya berada di halaman 19. Ingat, tugas selanjutnya berada di halaman 19. Tugas selanjutnya di halaman 19. Nah, di situ tadi di fotokopinya halaman selanjutnya di halaman 19 baru dibawa ke sekolah. Di fotokopi baru dibawa ke sekolah, nanti kerjaan anaknya kirim ke WA, dikerjakan di kata fotokopiannya.
yang di kolom ini dengan yang di bawah. Nah, itu tugas selanjutnya juga lagi. Nah, Bapak minta maaf ya untuk pertemuan sekarang terlalu banyak tugas.